kesaksian kami dan doa kami Tuhan, mau setia, mau taat kepada Tuhan. Sebab itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk bisa berjalan seperti yang Tuhan mau. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya siang ini ada berkat yang besar. Bagi orang yang setia, orang yang taat akan melihat kerajaan surga dan mengalami surga dalam hidupnya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami percaya berkat yang luar biasa sudah tersedia bagi kami. Sampaikan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan fokus. Kami mau diberkati Tuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berbanyak yang percaya bahwa saudara dikasih dan diberkati Tuhan. Yang percaya dikasih diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, saya berpikir kalau kita nggak dikasih, tidak diberkati Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa ada seperti hari ini? Ada banyak persoalan, masalah dan pergumulan, tapi realitas menunjukkan bahwa saudara ada sampai hari ini itu semua karena berkat Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Dan siang ini saya sampaikan satu hal yang simple tapi ini sangat penting. Walking in the grace of God. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Atau hidup dan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Ini sangat penting. Sebab hari ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas seperti saat ini. Coba renungkan, tanpa anugerah Tuhan kita tidak mungkin sampai pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, seorang filsuf mengatakan bahwa manusia itu seperti anak panah yang dilepaskan, ditembakkan dari masa lalu ke masa kini. Ya, jadi kita bisa punya masa kini itu karena kita punya masa lalu, saudara. Ya, di masa lalu begitu banyak pergumulan, masalah, persoalan, masalah-masalah yang seringkali menghambat hidup kita. Ada kesedihan, ada kepedihan. Tapi kita bisa melewatinya saudara. Itu menunjukkan bahwa kita ada di hari ini itu semua karena masa lalu yang diberkati Tuhan. Ya, kita mesti tahu saudara. Memang tidak mudah. Karena hidup ini memang penuh dengan air mata. Tapi Tuhan sanggup menghapus air mata kita. Kemarin Tuhan berkati kita, masa lalu Tuhan berkati kita. Hari ini kita bisa tertawa, tersenyum. Itu juga karena anugerah Tuhan. Bahkan masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kita. Itu juga karena anugerah Tuhan. Banyak orang meragukan masa depan hari-hari ini. Karena sedang berpikir tentang masa depan yang penuh dengan kegelapan, goncangan, persoalan, masalah yang makin begitu kuat yang sedang terjadi. Jadi orang berpikir, bagaimana mungkin mereka bisa ada di masa depan yang luar biasa? Saya katakan bisa. Kalau kita berjalan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Itu sangat penting sekali. Lalu saudara sekalian, apa anugerah Tuhan itu sebetulnya? Anugerah itu dalam istilah aslinya adalah karis anugerah itu. Dan anugerah itu artinya kasih karunia. Dalam PB Perjanjian Baru disebutkan, anugerah itu adalah kemurahan hati Allah. Hati Allah yang murah, yang tidak pantas kita terima bagi orang-orang yang layak untuk dihukum karena dosa dan kejahatan kita. Jadi kita saudara dan saya ini adalah orang-orang yang pantas dihukum. Ya saudara kalian, kita adalah orang-orang yang layak hancur saudara. Tapi di dalam anugerah Tuhan, kemurahannya yang berkelimpahan Tuhan berikan kepada kita. Apa kemurahan hati Tuhan? Artinya hati yang murah. Kebaikan yang bukan sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang sangat baik. Yang disebut sebagai sebuah kebaikan yang berkemurahan. Kemurahan hati Allah yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita pantas dan layak, tapi di dalam anugerahnya. Saudara sekalian, dan anugerah itu bicara soal juga keselamatan. Ya, percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hanya bicara soal surga, pasti itu. Siapa yang percaya ketika kita meninggal surga menjadi milik kita? Sorak-sorai bagi Allah kita. Ini penting keyakinan ini.
Tetapi kita harus percaya bahwa keselamatan itu juga mencakup hari ini. Perlindungan, penyertaan, kesehatan, kekuatan, penyertaan, kelimpahan itu bagian dari keselamatan. Bagian dari anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi apa anugerah? Anugerah itu adalah karis, kasih karunia. Anugerah itu kemurahan hati Allah yang sangat-sangat murah. Yang tidak pantas kita terima. Yang harusnya kita dihukum. Anugerah itu adalah keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya berpikir begini saudara. Hidup ini makin mencemaskan. Menyeramkan, menakutkan. Goncangan-goncangan akibat COVID itu makin terasa. Anda melihat di mal-mal saudara sekalian. Yang ramai cuma makanan minuman. Tokonya sepi saudara. Gak ada yang beli. Dan orang mengatakan tahun depan. Bukan tahun depan, dimulai hari-hari ini. Tahun kegelapan, kebangkrutan ekonomi. Kehancuran, stagnasi. Dan orang mengatakan, saudara nggak nakut-nakutin. Hal-hal yang buruk akan terjadi di tahun depan. Begitu banyak hal-hal yang mencemaskan. Menakutkan hidup kita. Tidak bisa kita pakai sebagai sebuah harapan yang jelas. Yang bisa kita andalkan di masa depan kita. Ingat saudara sekalian. Negara-negara besar juga mengalami kehancuran dan kebangkrutan. Kemerosotan ekonomi yang luar biasa. Saudara sekalian, masa depan kita 2025 yang sudah tidak beberapa hari lagi ini kita akan segera akhiri saudara. Masuk tahun yang baru. Tidak ada pengharapan. Tapi satu hal, saya beritahu satu hal. Kalau Anda hidup dan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kemurahan hati Allah yang luar biasa. Jangan pernah takut oleh apapun juga. Tuhan pasti menjamin hidup Anda. Kebutuhan rohanimu, jasmanimu akan tersedia bagi orang yang setia, yang hidup dan berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan itu setia, sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Besok seterusnya, sampai selama-lamanya, sampai ke surga, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih karunia-Nya ada pada kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Haleluya. Dan kita terima kasih karunia anugerah Tuhan itu bukan karena kita pantas, layak, kita baik, kita suci, kita rohani. Kita orang-orangnya hebat. Tidak. Di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam kemurahan hatinya. Kita terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan karena jasa kita. Tapi karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini saya katakan satu hal. Teruslah hidup dan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah berkekurangan. Berkecukupan dalam Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan terjadi dengan ajaib. Next. Kita lihat ayat. Kita baca sama-sama. 2 Petrus 1, 3-4. Dengan keras saudara. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita. Apa saudara? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, garis bawahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Perhatikan baik-baik, ini penting saudara sekalian. Ayat ini perhatikan. Saudara, karena kuasa ilahi, di dalam kuasa ilahnya, kuasanya yang mulia dan yang ajaib, saudara sekalian. Ia telah menganugerahkan, telah itu apa? Sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi Alkitab dengan jelas, transparan, berbicara kepada kita hari ini, siang hari ini, saudara sekalian, bahwa segala sesuatu telah disiapkan, disediakan oleh Tuhan di dalam anugerahnya, di dalam kemurahan hatinya untuk hidup jasmani dan rohani kita. Jadi saudara, anugerah Tuhan itu bukan hanya berbicara untuk kerohanian dan kesalehan saja, tidak saudara. Tapi anugerahnya juga untuk kehidupan kita. Segala aspek hidup kita termasuk kebutuhan jasmani kita. Sebab itu satu hal, jangan takut dan cemas. Teruslah setia kepada Tuhan. Jalan dalam anugerah Tuhan. Jalanlah
Hiduplah dalam anugerah Tuhan. Percayalah, penyediaan Tuhan yang transenden, yang luar biasa, yang melewati batas pemikiran kita, Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia, yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan dan bangga punya Yesus, sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara mungkin bertanya, next, apa ini maksud dengan hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan? Maksudnya itu apa, Pak? Hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Yang pertama, next. Anugerah Tuhan itu menyediakan segala sesuatu semuanya yang berguna untuk hidup jasmani dan rohani kita semuanya, totally, holistik. Itu Tuhan sediakan, jasmani, rohani di dalam anugerahnya. Wow, ini sangat keren saudara. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 3, next. Dengan kuat yang bacanya keras, double bersih berkatnya. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang setuju katakan amin. Saudara, pada saat Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kalinya, detik saat itu Anda tidak berjalan seorang diri. Anda berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat. Jadi artinya saudara tidak pernah seorang diri. Lalu apa alasan Anda takut cemas menghadapi hidup? Kalau Anda berjalan bersama Yesus yang besar, yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat, sekaligus yang mencintai saudara dengan kemurahan hatinya yang tanpa batas. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, detik itu juga saudara sekalian, maka saudara keselamatan itu turun dalam hidup saudara. Anugerahnya diberikan kepada saudara. Semua kebutuhan jasmani dan rohani Anda telah disediakan oleh Tuhan. Segala sesuatunya dipersiapkan dalam anugerahnya untuk hidup jasmani dan rohani saudara. Dalam porsi masing-masing. Sesuai kesungguhan masing-masing. Saudara catat. Hanya karena anugerahnya kita terima semua penyediaan Tuhan yang luar biasa. Ya, bukan karena kebaikan, jasa, kerohanian, kesucian, kekudusan kita. Paulus mengatakan tidak ada yang baik dalam diri manusia. Tidak ada yang baik. Kita terima semua kebaikan, anugerah, cinta, kasih Tuhan, anugerahnya hanya karena anugerahnya. Enggak perlu bayar. Enggak perlu puasa 40 hari 40 malam. Enggak perlu saudara sekalian mote. Saudara enggak perlu vegan. Saudara enggak perlu menore-nore tubuh saudara. Enggak perlu. Terima dengan percaya. Sebagai rasa syukur, terima kasih, hormat, takjub atas kebaikan kemurahannya. Kita hidup dalam ketaatan, kesungguhan. Ya, menjauhi dosa, meninggalkan dosa, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum dan tertawa sebagai rasa syukur. Bukan supaya kita diberkati, diselamatkan, tidak saudara. Kita melakukan semua itu karena kita sudah diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, orang yang berjalan dan hidup dalam anugerah Tuhan, itu kelihatan. Dia hidup dalam kebenaran. Rasa syukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Tidak mau menyakiti hati Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Setia beribadah. Tanpa alasan saya sibuk, kerjaannya banyak Pak. Lah, Tuhan berkati kita. Masa kita meninggalkan Tuhan? Sebagai rasa syukur, rasa hormat. Karena keselamatan berkat yang luar biasa. Penyediaan yang transenden yang Dia berikan. Kita menunjukkan ketaatan, rasa hormat kita kepada Tuhan. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Sorak-sorai bagi Allah kita. Jangan takut cemas menghadapi apapun. Ya, masa depan 2025, kegelapan, krisis multidimensi, kehancuran, kegagalan tersedia dengan luar biasa. Tapi ingat, hiduplah berjalan dalam anugerah Tuhan. Lakukan yang menyenangkan Tuhan. Tidak usah takut, Tuhan pelihara kita. Hidup saya ini anugerah saudara. Saya ketemu saudara ini anugerah. Puluhan tahun hidup semua karena anugerah. Tidak ada kita hebat. Saudara pun juga karena anugerah Tuhan.
Waktu saya mau bypass jantung beberapa waktu yang lalu. Berminggu-minggu saya berdoa, Tuhan tidak ada duit. Takut bayar berapa, dokternya, rumah sakit di Pineng. Biayanya, hotel semuanya. Tapi orang mendorong, ayo Pak berangkat toh Pak, Pineng paling bagus. Ya kamu ngomong paling bagus, ngomong nyuruh berangkat. Apakah kamu nyangoni dalam hati saya, saudara? Karena saya yang bayar kayak saya sendiri, saudara. Tapi orang ngomong enggak apa-apa Pak. Ya enggak apa-apa kamu, saya apa-apa kan enggak ada dana. Tapi akhirnya saudara sekalian, saya memberani Tuhan, aku percaya hidupku itu karena anugerah. Teruskan kebaikanmu Tuhan. Aku percaya engkau, saya berangkat dengan istri. Dan anugerah Tuhan luar biasa mengcover semua keperluan, kebutuhan. Semua ketakutan itu hilang saudara. Ketemu dengan orang Indonesia. Di depan hotel saya itu jual makanan murah meriah orang Indonesia. Ya saudara pakai penyetan segala macam murah tapi enak saudara. Ketemu orang Indonesia juga semuanya berjalan bagus. Di paramedisnya baik-baik saudara. Dan istri saya itu di cover anugerah Tuhan. Setiap pagi jam 5 saudara dari hotel ke rumah sakit cukup jauh saudara. Itu agak gelap banyak kejahatan karena kita kan bawa uang cash saudara. Dan kita depositnya juga uang cash nggak boleh transfer nggak boleh saudara. Lalu kemudian bawa uang cash dan banyak kejahatan perampokan pencopetan orang sudah tahu. Orang Indonesia bawa uang cash di situ saudara. Lalu kemudian saya ngomong Tuhan anugerahmu. Dan istri saya tidak ngalamin apa-apa. Ya, kalau istri saya diberkati anugerah Tuhan turun. Istri saudara juga, keluarga saudara juga diberkati Tuhan. Kalau kita dalam anugerah Tuhan. Semua berjalan baik, operasi berjalan dengan baik. Waktu mau pulang agak sedikit takut saudara. Ngantri mau bayar, saudara sekalian, uang ada di situ sebagian. Mungkin dikembalikan. Tapi saya takut pulang karena yang lain-lain di belakang saya udah dipanggil bayar. Saya hampir 1 jam saudara sekalian. Dibiarkan. Istri saya takut, saya juga takut. Kalau uangnya kurang mesti nambah, tidak bisa pulang saya. Waduh, gimana Tuhan? Tuhan, aku perlu anugerahmu. Tiba-tiba dipanggil. Pak Paul gini-gini. Maju. Ini Pak ada kelebihan dana. Wah puji Tuhan. Kalau kekurangan dana, saudara sekalian. Puji Tuhan kelebihan dana. Kenapa kok bisa? Dokternya diskon 30%. Duh, kok aneh. Rumah sakit nggak diskon, ini dokter pribadi yang saya bayar. Ngasih diskon 30% itu besar saudara. Wow, ini semua anugerah Tuhan. Saya nggak ngalami abses, nggak ada pendarahan, pembengkakan. Semua bagus, banyak orang ngalami abses, pembengkakan. Banyak orangnya juga waktu dioperasi meninggal di atas meja operasi. Dokternya hebat padahal. Dan ada yang mau kakinya mau diamputasi. Saudara saya tahu karena saya hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara pun juga pasti terima mujizat keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena saudara juga hidup dan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus sekali lagi. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, apa maksudnya hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan? Artinya, anugerah Tuhan itu membuat kita bisa, mampu, punya ability untuk meraih semua janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar. Berharga dan sangat besar. Kenapa? Ini janjinya Tuhan, saudara. Bukan janjinya manusia. Beda. Kalau janjinya manusia, suami, istri, ya semua. Orang tua, anak-anak, teman sahabat, itu bisa lepas. Bisa lupa dan pura-pura lupa juga sering terjadi saudara. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Dulu waktu pacaran, nanti kamu kalau jadi istriku, tak kasih kalung 1 kilo. Kalung 1 kilo jalanin bungkuk saudara. Gini. Setelah menikah, 1 gram aja giwang gak ada saudara sekalian. Itu manusia. Tapi Tuhan itu beda saudara. Janjinya berharga. Janjinya sangat besar. Siapa yang percaya janji Tuhan akan terwujud. Sorak-sorai bagi Allah kita. Next 2 Petrus 1 ayat 4. Yuk kita baca 2, 3. Dengan jalan itu. Ia telah menganugerahkan kepada kita. Janji-janjinya yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya apa saudara? Kamu boleh apa? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Alkitab mencatat ada ribuan janji. 7.000 lebih. Janji yang indah, yang mengagumkan, yang menyenangkan. Janjinya yang begitu ajaib. Saudara, besar, luhur, mulia. Kita bisa meraih itu di dalam anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat, pintar, tidak. Tapi karena di dalam anugerahnya dia menganugerahkan kecerdasan, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, ability, dan semua talent-talent yang luar biasa. Itu masuk dalam hidup saudara. Kenapa? Anda ada di dalam anugerah Tuhan. Saudara bukan orang biasa, Anda luar biasa. Warga kerajaan sorga, jadi beda saudara. Siapa yang percaya? Kita warga kerajaan surga. Sorak-sorai bagi Allah kita. Jadi seperti imanmu. Kita bisa meraih semua saudara. Kita lemah manusia, tidak berdaya. Tapi dalam anugerahnya, kekuatan ilahi yang supra alami, yang transenden, yang melewati pemikiran, batas, rasio manusia. Bisa Tuhan kerjakan secara luar biasa. Nah, kita mengatakan saudara, bahwa di dalam anugerahnya kita terima kodrat ilahi. Apa itu? Sebuah kemampuan yang luar biasa yang melebihi manusia biasa yang tidak diterima oleh orang-orang pada umumnya. Tapi diterima oleh orang-orang yang ada di dalam anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sehingga Anda memiliki kesanggupan ekstra, kemampuan-kemampuan yang supra alami. Yang melebihi apapun juga ada pada saudara. Kenapa? Ada kodrat ilahi. Sehingga Anda punya kecerdasan, kehebatan, kemampuan berlimpah-limpah. Jadi kita bisa meraih semua janji Tuhan bersama dengan Tuhan. Siapa percaya masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, kalau ceritakan kasih kebaikan Tuhan itu cenderung kepingin nangis saudara. Karena apa? Saya sadar bahwa hari ini saya ada semua karena berkat Tuhan. Anda pun juga harus sadar. Kita ada hari ini semua karena berkat Tuhan. Amin saudara. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, sorak-sorai bagi Allah kita. Pemazmur sadar dia nggak punya apa-apa. Dia nggak bisa buat apa-apa untuk meraih semua janji Tuhan. Tapi dia tahu anugerah Tuhan dan janji Tuhan itu bisa dia dapatkan. Mazmur 127 ayat 1. Coba. Yuk kita baca 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi Mazmur tahu persis. Percuma orang membangun rumah tangga. Gak mungkin sukses berhasil. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Tuhan menolong kita untuk bisa meraih janji Tuhan yang luar biasa. Keluarga, rumah tangga, kepemimpinan, kesuksesan, keberhasilan. Kita bisa meraihnya di dalam anugerah Tuhan. Kita sukses dalam bisnis pekerjaan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, percuma. Gak bisa sukses. Saudara sekalian. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha pengawal berjaga-jaga. Jadi kita boleh berupaya menjaga bisnis, pekerjaan, keluarga, rumah tangga kita. Itu percuma saudara. Kalau kita tidak di dalam anugerah Tuhan. Sehingga janjinya untuk memberkati bisnis, pekerjaan, keluarga kita, itu terjadi. Tanpa semua anugerah Tuhan tidak pernah terwujud. Saudara sekalian, pemazmur sadar bahwa dia gak bisa menonjolkan apapun dalam dirinya. Tidak ada sesuatu pun dalam dirinya yang membuat dia bersukses dan berhasil. Tidak. Dia merasa dirinya nol, tidak punya apa-apa dan kesanggupan. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Coba lihat. Kita baca dengan suara yang keras saudara. 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 5 ini kalimat pertanyaan oratoris. Bertanya yang tidak membutuhkan jawaban. Hanya menunjukkan rasa takjub, heran, dan kaget. Apa manusia itu sehingga engkau mengingat Tuhan? Aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Kata pemazmur. Kenapa? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkan, mempedulikan? Semua itu karena engkau. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi kita bukan dibuat seperti Allah, menjadi Allah.
bertindak seperti Allah, tidak. Dibuat hampir sama. Bukan Allah, imago Dei, gambar Allah. Jadi seharusnya setiap orang yang melihat kita, melihat Allah. Orang yang melihat kita, melihat kebajikan, kebaikan, kemurahan hati, cinta kasih, pertolongan. Ada, kenapa? Karena kita tuh imago Dei, gambar Allah. Pemazmur berkata, siapa manusia itu? Sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Anda bisa mengalami kemuliaan, rasa dan kehormatan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Kita bisa meraih kemuliaan, kehormatan karena kebajikan Tuhan yang luar biasa. Daud sadar, saudara. Dia bisa menjadi seorang raja yang besar, Israel yang besar. Raja Israel yang luar biasa. Dia sadar dia bukan apa-apa. Dia sukses berhasil meraih janji Tuhan. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan dan kodrat ilahi. Hari ini percaya, apapun janji Tuhan itu pasti menjadi milik saudara. Teruslah ada dalam Kristus, berjalan bersama Kristus, dan alami yang terbaik dari Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Yang ketiga, saudara, apa maksudnya hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan? Maksudnya apa, Pak? Artinya anugerah Tuhan itu memberikan kepada kita pertumbuhan rohani. Jadi kalau kita bertumbuh rohaninya bukan karena kita pinter, hebat, cerdas, tidak. Banyak orang sombong rohani. Aku lebih rohani dari kamu. Aku luar biasa. Aku cinta Tuhan. Sadar. Pertumbuhan rohani itu karena Tuhan. Memang kita mengupayakan. Tapi di dalam anugerahnya kita mengalami pertumbuhan rohani. Buah-buah roh. Karunia roh. Ya, Tuhan mewahyukan diri, menyatakan kepada kita. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri kepada kita, tidak memanifestasikan dirinya kepada kita, maka kita tidak bisa mengalami pengenalan yang baik kepada Tuhan. Bukan karena kecerdasan, kepintaran kita, tidak. Saudara sekalian, banyak orang berpikir semua karena kepintarannya, pertumbuhan rohaninya, kekayaannya. Seperti filsuf ateis, ya, namanya René Descartes, cogito ergo sum, pahamnya. Aku berpikir maka aku ada. Jadi pikiranku nomor satu, aku sukses berhasil karena pikiranku. Aku punya mobil, punya rumah, punya semua karena aku berpikir. Semua kekayaan karena pikiranku. Dia nggak sadar. Kenapa dia bisa berpikir? Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia berpikir, dia nggak bisa berpikir, saudara. Ya, di otak kita ini ada ratusan ribu syaraf. Satu dipelintir bisa tersenyum seorang diri kita, saudara. Bisa gila gitu. Ya, tapi banyak orang sombong. Semua ini karena aku pikir, aku pinter. Ya, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berkat Tuhan. Gabriel Marcel, seorang filsuf Kristen. Bukan cogito ergo sum, tapi credo ergo sum. Aku beriman maka aku ada. Imanku yang membuat aku bisa sukses berhasil meraih janji Tuhan. Aku hebat bertumbuh. Semua karena aku beriman kepada Kristus. Siapa setuju iman kita mendatangkan keajaiban yang luar biasa? Tuhan juga ingin saudara sekalian bukan kita hanya puas dengan pertumbuhan rohani yang kita miliki. Kita menambahkan kepada iman kita. Saudara, jangan yang saya beriman Pak. Ya penting harus. Tapi iman tanpa perbuatan itu mati saudara. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan itu mengharuskan untuk kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita, ditambahkan saudara. Jangan puas beriman ke gereja, tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Coba lihat 2 Petrus 1, 5-7. Yuk kita baca. 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Terus dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Lah, yang setuju katakan amin. Jadi jangan berkata, aku beriman. Lah saya tanya, apakah Anda menambahkan imanmu dengan kebajikan? Apa hidupmu penuh kebajikan? Adakah kepengetahuan? Penguasaan diri atau gampang ngamuk?
less control, nah itu bukan iman, saudara. Ada ketekunan, pantang menyerah. Apakah ada kesalehan? Penting, saudara. Coba, ayo kita gak usah lihat orang lain, lihat diri kita. Apa aku saleh? Aku beriman, apa saleh? Kasih akan saudara-saudara seiman, kasih semua orang ada. Saudara sekalian, itu kehendak Tuhan. Supaya apa? Makin bertumbuh. Paulus menegur Korintus, kamu dulu gak ngerti apa-apa, gak bertumbuh, gak bijak, gak punya pengaruh, gak terpandang. Sekarang ngerti firman, bertumbuh, ya, bijak, berpengaruh, sama dengan kita. Coba lihat saudara, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Gak berpengaruh, gak terpandang, kecil, gak bijak, gak ngerti firman. Sekarang saudara, wah, bertumbuh, sifat karaktermu jadi baik. Kenapa? Itu anugerah Tuhan. Ya, diikuti kemauan yang sungguh. Ini yang ketiga. Jadi anugerah Tuhan itu membuat pertumbuhan rohani. Teruslah bertumbuh. Ada berkat yang luar biasa bagi orang yang bertumbuh rohaninya. Sorak-sorai bagi Tuhan yang baik. Yang terakhir saudara. Anugerah Tuhan, apa maksudnya? Hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Artinya, anugerah Tuhan itu dapat bertambah-tambah, besar. Jadi anugerah Tuhan itu tidak stagnan, berhenti, enggak. Dia Allah yang progresif, bukan hanya aktif. Allah yang hidup, yang luar biasa, yang bergerak terus. Jadi anugerah yang kita terima, kemurahan hatinya, berkat rohani, jasmani, itu bertambah saudara. Yang setuju katakan amin. Ya karena dia Allah yang besar. Jadi apa yang Anda terima itu bisa bertambah besar saudara. Jangan katakan aku memang kecil pak, nggak punya apa-apa, biasa. Ya jadilah seperti imanmu. Anda orang hebat, orang besar. Di dalam dirimu ada Kristus yang melebihi apapun. Engkau bisa mengalahkan dunia. Itu janji Tuhan. Siapa setuju kita bisa mengalahkan dunia bersama Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Bertambah. Tapi satu hal yang harus dilakukan. Supaya anugerahnya makin bertambah-tambah besar dan meningkat. Saya kepingin saudara. Saudara pasti juga kepingin. Next 2 Petrus 1 ayat 8. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, apabila semuanya itu dibuat ada padamu, apa itu? Yaitu, saudara sekalian, kebajikan ada pada saudara, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ada padamu, engkau akan dibuat menjadi giat dan berhasil mengenal Yesus, lebih bertumbuh. Dan ujung-ujungnya, saudara sekalian, maka anugerah Tuhan yang luar biasa makin dahsyat berkembang dalam hidup saudara. Siapa percaya? Setiap kita terima ya berkat yang lebih besar lagi. Saudara sekalian, hari ini putuskan hidup berjalan dalam anugerah Tuhan. Terus bertumbuh, mengenal Tuhan, lakukan firman. Tuhan mengangkat saudara lebih tinggi lagi. Ya saudara sekalian, dunia mengatakan, filosofi dunia mengatakan hidup itu kayak roda pak. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya itu dunia. Kita beda. Firman Tuhan mengatakan engkau diangkat Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik terus dan tidak pernah turun. Saudara sekalian, orang percaya yang hidup dalam anugerah Tuhan dan memberlakukan rasa syukur, rasa taat, kesungguhan hidup sesuai kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dia akan mengalami anugerah Tuhan yang makin bertambah-tambah. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Terus naik, tidak turun. Dan tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia yang gelap ini. Oh no, saudara sekalian. 2025 orang boleh mengatakan, pakar-pakar ikon mengatakan yang buruk. Kerajaan kita bukan kerajaan di dunia, kerajaan surga yang tidak bisa digoncang oleh apapun juga. Saudara, terima berkat yang luar biasa dalam anugerah Tuhan. Yang bisa menghancurkan berkat saudara siapa? Saudara sendiri. Ambil keputusan hari ini, hidup dan berjalan anugerah Tuhan. Lakukan firman Tuhan, tunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang taat, yang setia, yang mengasihi Tuhan. Percaya. Penyediaan Tuhan yang transenden, keperluan jasmani rohanimu tersedia, dipersiapkan oleh Tuhan. Kegelapan apapun boleh terjadi, ketika terang anugerah Tuhan turun,
semua kegelapan, kegagalan hancur semua. Dan keberhasilan, kesuksesan, masa depan yang luar biasa pasti menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.